Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Pada video kali ini gue mau bahas MCOL. Ini tanggal 20 November pukul 20 lewat 23 menit. Jadi, dia mau bagi dividen tanggal 28 November. Kemudian ada juga yang nanya di YouTube ya. Bang, coba bahas MCOL. Dia mau bagi dividen menarik atau enggak? MCOL ini perusahaan nggak pure batubara guys. Jadi dia punya tiga anak usaha yang masing-masing ada yang bergerak di bidang tambang batubara. Dia punya tambang seluas 9.200 hektar ya. Kemudian dia ada kontraktor juga. Memang nggak sebesar Pama Persada ya, nggak sebesar Doit juga. Dia juga punya pelayaran. Dia jadi punya juga nih guys, kapal tongkang, kapal tunda itu punya. Jadi ini perusahaan batu bara terintegrasi. Dari tambangnya dia punya, kontraktor punya juga, pelayaran punya. Dan kan kadang kita agak sentimen negatif ya. Kalau misalkan begitu, jangan-jangan nanti banyak transaksi afiliasinya. Enggak. MCOL ini enggak juga. Jadi memang banyak transaksi dengan pihak ketiga. Termasuk salah satunya ke India. Ke Cina dia ekspor. Dia jadi batu baranya itu banyak diserap di domestik itu sekitar 22 persenan. Nggak sampai 30%. Jadi banyak ekspornya. Ekspornya pun paling banyak ke Cina sama ke India. Ke India itu tahu yang perusahaannya Adani Group ya, yang waktu beberapa tahun lalu kena kasus. Nah itu dia salah satunya juga jual ke sana. Jadi MCOL ini ya itu tadi gue bilang dia perusahaan yang punya paling tidak tiga segmen. Segmen pelayaran, segmen kontraktor batubara, sama tambang batubaranya itu sendiri. Dia baru IPO tahun 2021. Nah, sebenarnya gini guys, ini perusahaan ya, ini gua kasih catatan guys ya. MCOL ini bagus. Cuman ada cumannya nih. Ini perusahaan gak liquid. Saham lah, bukan perusahaan. Saham gak liquid. Alhasil karena nggak banyak yang jual beli melakukan transaksi di MCOL ini saham anteng. Saham anteng walaupun sebenarnya saat ini valuasinya mahal. Dibanding valuasinya gue ngelihat dari dividennya ya, dari potensi dividen yang dibagikan. Dia nggak bisa dibandingkan dengan PTBA, ITMG atau Adro yang mungkin nanti akan menjadi ADI. Ya karena nggak banyak yang melakukan jual beli, ini saham nggak liquid. Jadi meskipun sebenarnya valuasinya nggak bisa dibilang murah, sahamnya ya manteng aja di situ, diem gitu ya, anteng-anteng aja, penghuninya anteng-anteng. Mau kemarin lagi roboh banyak merah-merah, ya ya di situ-situ aja. Kayak gitu guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saham sebenarnya, nah ini guys yang gua perlu garis bawahi dan sebenarnya gua kurang suka. MCOL ini dia dari tahun 2004 sampai tahun 2023, kita gunakan data ini ya guys ya. Dia memproduksi sekitar 79,9 juta ton. Ya. Coba lo perhatikan guys. 79,9 juta ton. Ini berarti kurun waktu sekitar 19 tahun. Dalam 19 tahun dia memproduksi sekitar 79,9 juta ton. Artinya kalau dirata-ratakan, setahun itu dia memproduksi average ya, itu sekitar 4,2 juta ton. Average per tahun dari tahun 2024 sampai 2023. Bukan berarti 2023 dia produksi 4,2, bukan guys. Jadi 2023 dia udah memproduksi 10 juta ton. 2022 9 juta ton. 2021 7,5 juta ton. Sebelum-sebelumnya lebih rendah daripada ini gitu loh guys. Makanya dapat rata-rata per tahun produksi itu di angka ya 4,2 juta ton. Nah, ini yang poin kedua. Di tahun 2024 target dia berdasarkan RKAB ya, itu ada di angka 10 juta ton. Nah, 10 juta ton. Jadi di saat perusahaan batu bata lagi tuh. Batu bata mah ini ya. Batu bara maksud gue ya. Di saat perusahaan batu bara lain menggenjot produksi, meskipun harga batu bara saat ini tidak setinggi tahun 2023. Ingat guys, tahun 2023
harga batu bara itu masih tinggi. Paling tidak di awal tahun 2023 di kuartal 1. Makanya average selling price tahunan itu di tahun 2023 setidaknya lebih tinggi daripada tahun 2024. Kinerjanya pun biasanya perusahaan batu bara, coba lihat kayak PTBA, ITMG gitu ya, masih lebih baik tahun 2023. Karena yaitu ada salah satunya faktor average selling price itu karena di kuartal 1 tinggi. Nah, di sini kan di tahun 2024 kan lebih rendah gitu ya. Walaupun gak rendah banget sih, masih tetap di angka 140 US dollar per ton gitu. Itu untuk eh, Newcastle. Kalau yang perusahaan-perusahaan Indonesia ya biasanya acuannya tetap biasanya di bawah 100 US dollar per ton. Kayak ITMG itu average selling price-nya 92. Tapi yang mau gue sampaikan adalah di tengah penurunan harga batu bara ya, baik global atau domestik, di saat perusahaan batu bara lain meningkatkan produksinya, berusaha meningkatkan produksinya untuk mendapatkan pundi-pundi uang, kalau si Mcol ini enggak gitu guys. Jadi yang kedua ini nih, produksinya tidak meningkat. Nah, ini guys, signifikan gitu. Jadi ini hal kedua yang sebenarnya gue kurang suka. Yang pertama nggak liquid, yang kedua produksi batu baranya ya, produksi batu baranya tidak meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin kita nggak tahu ya tahun 2025 bagaimana ya, tapi tak sampai tahun 2024 ya nggak naik drastis kan, bahkan cenderung turun. Kadang memang di beberapa tahun itu nggak terrealisasi dari target. Misalkan ya, di tahun 2023 nih contohnya nih ya, targetnya dia di tahun 2023 itu 10,5 juta ton. Tapi realisasinya cuma 10,08 juta ton. Jadi gua ngelihatnya itu sebuah hal yang sebenarnya kalau buat gua pribadi kurang menarik. Ini banyak faktor kenapa si perusahaan gak meningkatkan atau tidak bisa. Antara tidak mau atau tidak bisa. Gua kurang tahu di lapangan seperti apa. Karena kan dalam proses memproduksi batu bara itu ada berbagai macam hal yang perlu diperhatikan. Dia bagaimana di lokasi tambangnya, apakah cuacanya baik atau enggak, kemudian fasilitas mes untuk karyawannya bagaimana, kemudian fasilitas penunjangnya di sana bagaimana, banyak faktor. Tapi terlihat dari produksinya itu kayak nggak menggebu-gebu gitu loh. Kemudian yang ketiga, dari sisi dividen. Nah ini guys, kita membeli saham-saham perusahaan batubara itu umumnya karena dividennya. Termasuk sekarang nih Adro sama Adi itu ada perdebatan nih antara mau beli Adro atau enggak, Adi atau enggak. Apakah jangan-jangan nanti yang tadinya Adro pindah ke Adi atau sebagainya. Nah sekarang kalau misalkan dia kan sudah mengantongi EPS 445 ya. Ini terburuk ya guys ya. Gua akan selalu mencatatkan EPS terburuk. Di terburuk tahun 2024 kuartal 4 dia paling tidak bisa mencatatkan EPS terburuk itu di angka 100. Kalau secara kinerja udah hampir pasti lebih turun dibanding tahun 2023 guys. Lebih turun dibanding tahun 2023. Syukur-syukur EPS kuartal 4-nya naik, tapi kita anggap di angka 100 ini guys, atau 150 lah ya, 150. Artinya dia bisa mencatatkan total EPS di angka 595 ya kan, 595. Kalau dia, kita lihat dia selalu membagikan dividen payout ratio itu ada di angka 60%-an, 65% lah. 65% dibanding, nah ini hitungnya gampang guys, kalau perusahaan-perusahaan kayak begini sama kayak Adaro tuh, Adaro biasanya 40%-an kan dividen payout rasionya. Nggak tahu Adi nanti berapa. Tapi Mcol ini biasanya 65%-an atau 60%. Kita anggap aja 65%. Dengan EPS 595, potensi dividen yang dibagikan itu ada di angka 386. Ya, di angka 386. Kalau dibandingkan dengan harga sahamnya yang sekarang, lalu telan interim sama finalnya, ya sebenarnya masih mendingan lu beli ITMG, PTBA, atau mungkin Adi aja sekalian kalau nanti dia bagikan dividen. Walaupun sekali lagi guys ya, Mcol ini bukan pure batubara. Dia tetap yang tadi di awal gue bilang, ada tambang batubaranya, kontraktor batubaranya, sama pelayaran. Tapi dari 3 catatan gue ini, terus terang, kalau gue sih daripada Mcol yang mendingan coba cari saham lain. Kalau gue apal, kecuali si Mcol ini dia bisa turun nih ke angka 3.000, 4.000, 3.500, itu baru menarik. Kalau sekarang
bukan menjadi prioritas atau bukan menjadi pilihan utama. Itu aja guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.